Kita berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Karena materi hari ini materi baru, yaitu C, dinamika penduduk benua-benua di dunia. Ya, benua-benua yang dimaksud yaitu benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Adapun peta konsepnya yang akan kita bahas, jumlah penduduknya, persebaran penduduk, komposisi berdasarkan usia, ada juga kualitas penduduk, komposisi berdasarkan etnik atau ras, bagaimana persebaran agama, keragaman bahasa, dan keragaman budaya di masing-masing benua. Dinamika penduduk. Dinamika penduduk atau perubahan keadaan penduduk. Jadi penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi ketiga faktor inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan penduduk. Seorang ahli yang bernama Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur 1, 2, 4, 8 dan pertumbuhan bahan pangan seperti deret hitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Hal ini berarti pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pertambahan bahan pangan. Ya, kita lihat sekarang yang pertama, jumlah penduduk di masing-masing benua. Berdasarkan World Population Datasheet atau WPDS benua Asia, laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,5% per tahun. Di beberapa kawasan seperti Yaman, Suriah, Arab, Laos, dan Yordania, pertumbuhan penduduknya tinggi, yakni di atas 2,5%. Yang pertama Asia, kita lihat di benua Amerika. Di benua Amerika, laju pertumbuhan penduduknya tergolong rendah, yakni 0,9% per tahun. Sementara di Eropa, pertambahan penduduk relatif rendah, tidak lepas dari angka kelahiran yang kecil. Pertumbuhan penduduknya sangat rendah, yakni 0,2% per tahun. Sementara di benua Afrika, angka pertambahan penduduk sangat tinggi, yakni 2,5% per tahun, disebabkan karena kelahiran yang tinggi. Sedangkan di Australia, jumlah penduduknya memang jauh lebih kecil jika dibandingkan benua lainnya. Ya, itulah keadaan jumlah penduduk di masing-masing benua. Kita lihat sekarang persebaran penduduk. Persebaran penduduk tidak merata di masing-masing benua. Ya, kita lihat yang pertama Asia. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, Indonesia, dan India. Ya, kita perhatikan peta. Manakah negara yang paling padat penduduknya di Asia? Berdasarkan simbol, kita bisa mengetahui kepadatan penduduk di Asia. Negara yang padat penduduknya terlihat di Asia Timur, yaitu Cina dan Jepang, sementara di Asia Tenggara Indonesia, dan ada juga di Asia Selatan di India. Inilah negara yang padat penduduk di Asia. Sedangkan di Amerika, persebaran penduduk terpadat bagian timur dan barat Amerika Serikat. Warna merah sekali ini ya. Kemudian Amerika Tengah dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Sementara persebaran penduduk di Eropa, yaitu di Eropa Barat, terpadat karena daerah industri. Ada juga di Eropa Selatan dan Eropa Utara, seperti Amsterdam, Brussels, kemudian London, masih ingat London dengan Birmingham, the Black Country, yaitu daerah industri, kemudian Madrid dan Warsawa. Inilah persebaran penduduk terpadat di Eropa. Kita lihat di Afrika. Di wilayah gurun hampir tidak berpenghuni.
Kepadatan rendah yaitu di Gurun Sahara dan bagian tengah Afrika. Putih dia bagian tengah Afrika. Sedangkan untuk wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian utara dari Afrika, sebagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, dan sepanjang lembah Sungai Nil dia. Jadi inilah wilayah yang padat penduduk di Afrika. Sementara di Australia, persebaran penduduknya yang banyak penduduknya yaitu daerah pantai yang mempunyai iklim nyaman dan curah hujan cukup. Ada juga beberapa di daerah pantai seperti Australia sebelah utara yang beriklim tropis sangat kering. Kemudian daerah pantai barat Australia terlalu gersang sehingga daerah ini kurang dihuni. Jadi yang warna-warna merah inilah daerah hunian di Australia. Australia dijadikan daerah tujuan utama dari negara-negara konflik. Mengapa demikian? Karena ternyata di Australia memiliki hukum yang mengatur tentang pengungsi dengan ditandatanganinya Konvensi Pengungsi tahun 1951 yang mengharuskan mengurus pengungsi yang datang ke wilayahnya. Jadi Australia itu menerima negara-negara yang konflik atau migran dari luar. Migrasi dari luar. Kita lihat sekarang komposisi penduduk berdasarkan usia. Asia sebesar 25% penduduknya berusia di bawah 15 tahun dan sebesar 8% berusia 65 tahun ke atas. Penduduk Asia berusia antara 15 sampai 65 tahun sebesar 67%. Ini berarti sebagian penduduk Asia tergolong usia produktif. Ya, siapa yang tahu apa yang dimaksud usia produktif? Usia produktif adalah usia di mana seseorang mampu bekerja secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu tadi antara 15 sampai 65 tahun. Adapun usia produktif di benua Asia yaitu umur 0 sampai 15 tahun sebesar 25%, 15 sampai 65 tahun sebesar 67%, umur 65 tahun ke atas hanya 8%. Jadi usia produktif paling banyak yaitu 67%. Sedangkan di Amerika komposisi penduduknya berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebesar 24% dari penduduknya berusia kurang dari 15 tahun dan sekitar 10% berusia 65 tahun. Jadi angka usia produktif lebih besar yaitu 66% dibanding yang usia tidak produktif cuma 34%. Sementara di Eropa komposisi penduduk 33% dikategorikan tidak produktif, sebesar 67% penduduknya berusia produktif. Kita lihat sekarang kualitas penduduk di masing-masing benua. Apa yang dimaksud dengan kualitas penduduk? Kualitas penduduk adalah mutu kehidupan penduduk pada suatu negara. Mutu kehidupan penduduk pada suatu negara. Kualitas penduduk dapat dilihat dengan menggunakan ukuran HDI atau Human Development Index. HDI merupakan gabungan dari beberapa indikator yaitu angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jadi HDI merupakan gabungan dari 3 indikator yaitu angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jika suatu negara memiliki HDI atau mutu skor yang tinggi, maka penduduk tersebut menunjukkan satu, angka harapan hidupnya lebih panjang atau dia lama hidup. Kemudian yang kedua, rata-rata pendidikan tinggi, dan yang ketiga, pendapatan per kapita tinggi. Jadi inilah suatu negara dikatakan HDI yang bagus atau yang tinggi. Berdasarkan indikator HDI atau kualitas penduduk, di Asia sangat bervariasi. Negara dengan kualitas tinggi yaitu Jepang,
Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia. Sedangkan negara dengan kualitas kategori sedang yaitu Indonesia. Dengan kategori kualitas rendah di Asia yaitu negara Nepal. Sementara di Amerika, negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi yaitu di Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chili. Sedangkan kualitas tinggi yaitu negara Meksiko, Brasil, Amerika Latin. Kemudian kualitas sedang di Amerika yaitu negara Paraguay dan Bolivia. Untuk Eropa, kualitas penduduk terbagi menjadi dua, ada sangat tinggi dan tinggi. Kualitas hidup yang sangat tinggi berada di Eropa Barat, Eropa Utara, dan Eropa Selatan, yaitu di Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Untuk kualitas penduduk tinggi di Eropa, yaitu negara Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Penyebab pertumbuhan penduduk rendah di Eropa, yaitu pertama tingginya biaya hidup, sehingga banyak keluarga membatasi kelahiran untuk menekan jumlah pengeluaran. Kemudian para pemuda cenderung menunda masa menikah dan lebih mementingkan karir dan pekerjaan. Berikut, gaya hidup yang bebas dan liberal mendorong masyarakat meninggalkan fungsi-fungsi keluarga dan hanya mengejar kesenangan tanpa harus memiliki anak. Ada juga meningkatnya teknologi kedokteran sehingga mampu untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kita lihat sekarang kualitas penduduk di benua Afrika. Terdiri dari kualitas penduduk tinggi seperti Aljazair dan Tunisia. Sementara kualitas penduduk sedang berada pada negara Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Penduduk kualitas rendah seperti Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Di Australia, indikator kualitas penduduk sangat tinggi. Kualitas penduduk sangat tinggi yaitu angka harapan hidup yang lama, usianya mencapai 82 tahun. Jadi ini berarti memiliki kesehatan yang baik. Jadi di Australia kualitasnya sangat tinggi. Ya, begitu juga pendapatan tergolong tinggi mencapai $42.880. Baik, sekarang kita lanjut komposisi penduduk berdasarkan etnik atau berdasarkan ras. Asia, ada 3 ras utama di benua Asia, yaitu 1. Ras Kaukasoid atau ras Eropoid. Terdapat di Asia Utara, Asia Tengah, Asia Selatan, bagian tengah. Ini dia gambarnya. Jadi ras Kaukasoid atau ras Eropoid. Kemudian yang kedua, ras Mongoloid, yaitu di Asia Timur dan Asia Tenggara. Berarti kita Indonesia masuk dalam ras Mongoloid. Yang ketiga ada ras Negroid. Ras Negroid di Asia Selatan bagian selatan, misalnya suku Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Ada juga Asia Barat atau Timur Tengah. Berikut ras di Amerika. Penduduk asli Amerika yaitu suku Indian dan orang Eskimo. Terdapat campuran, jumlahnya 20%, terdiri dari Mestis, Mulat, dan Sambo. Ya, kita lihat sekarang Mestis. Perkawinan orang Indian dan orang kulit putih disebut Mestis. Sementara orang kulit putih dan orang kulit hitam disebut Mulat. Orang kulit hitam dan orang Indian disebut Sambo. Jadi ini campuran yang ada di Amerika 20%. Jadi terdiri dari Mestis, Mulat, dan Sambo. Kemudian kita lihat penduduk pendatang. Ada 3 ras juga, yaitu ras Negroid dari Afrika 10%. Ras Mongolia atau kulit kuning 5% dari Asia, orang Jepang, dan Cina.
dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa 20%. Ras di benua Eropa yang kita lihat sekarang adalah ras Kaukasoid yang terdiri atas 5 suku bangsa. Yang pertama, bangsa Nordik dengan ciri fisik memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit, yaitu negara Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Ras yang kedua disebut dengan bangsa Alpen, dengan ciri rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar dan tidak terlalu tinggi, yaitu berada di Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Yang ketiga, ras bangsa Mediterranean yang ada di Eropa, dengan ciri rambut hitam, mata hitam. Badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik, yaitu berada di Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat, bangsa Slavia dengan ciri fisik menyerupai bangsa Alpen, yaitu di Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Yang terakhir, bangsa Dinarik yang ada di Eropa. Ciri-cirinya memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di negara Rumania. Jadi itulah komposisi penduduk berdasarkan ras atau etniknya. Jadi di Eropa ada 5 bangsa. Sementara di Afrika, sebagian penduduk adalah keturunan Negro yang berkulit hitam sehingga dijuluki benua hitam. Bangsa di Afrika dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu Negro Sudan. Negro Sudan dengan ciri-cirinya kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Yang kedua, Negro Bantu dengan cirinya kulitnya lebih terang dari Negro Sudan. Secara garis besar penduduk Afrika yaitu ras Negro. Ras Negro mendiami sebelah selatan Gurun Sahara, terdiri atas suku bangsa Kikuyu, Zulu, Sudan, dan Bantu. Ras Kaukasoid atau ras dari keturunan Arab mendiami Afrika Utara, terdiri atas 2 suku yaitu Smith dan Hamid. Sementara ras Kaukasoid keturunan Eropa banyak tinggal di Afrika Selatan. Ada juga suku pribumi atau penduduk asli. Penduduk asli ini tinggal di pedalaman, yaitu di hutan Kongo, disebut suku Pygmy. Kemudian di Afrika Selatan ada suku Hottentot, dan di Gurun Kalahari ada suku Busman. Jadi inilah suku-suku yang tinggal di pedalaman Afrika, suku Pygmy, suku Busman, dan suku Hottentot. Kita lihat penduduk Australia. Penduduk Australia terdiri atas suku asli yaitu Aborigin dan penduduk Selat Torres. Ada juga penduduk pendatang. Penduduk pendatang dari Asia 7% berasal dari Cina dan India. Sebagian besar 92% adalah kulit putih atau ras Kaukasoid yang berasal dari Inggris, Irlandia, Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Jadi ingat, penduduk asli Australia adalah suku Aborigin. Asia memiliki budaya yang beragam, terlihat dari karya seni, literatur, dan musik. Ya, bisa kita lihat salah satu contoh karya seni kaligrafi atau seni menulis indah huruf Arab. Kebudayaan di Amerika, contoh ciri budaya tarian, yaitu ada tari samba dari Brasil, ada tari tango dari Argentina dan Uruguay, ada juga tari cumbia dari Kolombia. Jadi lebih dominan pada tarian. Di Eropa,
dilihat pada karya seni. Jadi karya seni di Eropa telah lama berkembang dari zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Periode berikutnya di Eropa adalah klasik, Bizantium, Gotik, Renaissance, Barok, Rokoko, Neoklasik, Modern, dan Pasca Modern. Jadi kebudayaan yang dominan di sana yaitu berupa seni. Sementara di Afrika lebih dominan pada kerajinan patung. Jadi kerajinan patung di sana menggunakan tema. Adapun tema yang digunakan pada kerajinan patung di Afrika menggunakan tema pasangan laki-laki dan perempuan atau perempuan dan anaknya, ada juga laki-laki dengan senjata dan binatang dengan orang asing. Musik dan tari menggunakan tradisi lisan. Penduduk asli menekankan pada nyanyian karena nyanyian berfungsi sebagai cara komunikasi. Kebudayaan yang ada di Afrika. Berikut, dalam perkembangannya, budaya Barat juga mempengaruhi budaya Afrika. Contoh budaya Afrika dalam bentuk tarian yaitu contoh tari domba. Tari domba diperuntukkan bagi gadis yang menjelang dewasa. Ada juga tari limbah. Jadi inilah contoh budaya Afrika berbentuk tarian, tari limbah dan tari domba. Sementara di Australia, keseniannya berupa seni lukis dengan media, goa, dan pasir. Ada juga berupa tari-tarian seperti tari tiwi dan tari yabun. Memiliki alat musik yang disebut didgeridoo. Di Asia, tempat lahirnya agama-agama di dunia. Sebaran agama yang dianut penduduk Asia bisa kita lihat melalui gambar. Ada agama Konfusianisme, ada agama Taoisme, yaitu Cina dan Korea. Jadi dianut oleh Cina dan Korea, warna biru. Ada Islam, yaitu Indonesia dan sebagian Asia Barat. Ada juga Hindu, yaitu negara India dan Nepal. Bisa kalian lihat di sini warna hijau. Kemudian Shinto dan Buddha, yaitu dianut oleh negara Jepang dan Thailand. Kemudian Kristen, negara Kazakhstan, Filipina, Siprus, Lebanon. Ada juga agama Yahudi yaitu Israel. Sebaran agama di Amerika, sebagian besar 83% menganut agama Kristen. Jadi warna ungu-ungu ini yang banyak adalah agama Kristen. Ada juga agama Yahudi dan Islam, ada warna hijau. Ada juga yang tidak menganut agama atau ateis. Ada Katolik Roma dan animisme dan shamanisme. Inilah persebaran agama yang ada di Amerika. Berikut persebaran agama di Eropa. Agama Katolik Roma yaitu dianut oleh Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman, bagian selatan, dan Polandia. Kemudian agama Kristen sebagian besar berada di Inggris, Skotlandia, Belanda, dan Skandinavia. Ada juga agama Ortodok di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, Serbia, dan Montenegro. Kemudian kita lihat juga ada Islam banyak di Bosnia dan Albania. Berikut agama yang ada di Afrika. Agama yang dominan adalah Islam, yaitu di Afrika Barat, Utara, dan Afrika Timur. Agama lainnya yaitu Kristen di Afrika Selatan. Ada juga agama Hindu, animisme, Yahudi, dan Katolik Roma. Berikut di Australia. Australia memiliki kepercayaan yang disebut Dream Time. Apa itu Dream Time? Yaitu merupakan suatu masa atau waktu bermimpi yang dapat terjadi selama orang tidur.
Di dalam masa tersebut, suku aborigin percaya bahwa ada penjelasan-penjelasan kehidupan serta wahyu dan petunjuk yang diturunkan. Adapun agama yang tersebar di Australia, Kristen 61,2%, Buddha 2,5%, dan Islam 2,2%. Hindu 1,3%. Jadi inilah persebaran agama yang ada di Australia. Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Jadi kita sekarang masuk mengenai keragaman bahasa. Sebagai contoh, Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli dan atau bahasa daerah. Jadi sebaran bahasa bisa kalian lihat melalui peta berikut. Bahasa utama Amerika adalah bahasa Inggris. Walaupun demikian, ada juga bahasa lain seperti Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Portugis, dan bahasa Belanda. Ada juga bahasa Aymara di Bolivia, bahasa Wayo di Venezuela, dan bahasa Kolombia. Ya. Berikut bahasa yang ada di Eropa. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Beberapa bahasa lainnya adalah Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Prancis, dan bahasa Belanda. Berikut bahasa yang ada di Afrika. 4 kelompok bahasa selain bahasa utamanya Arab, Swahili, dan Hausa, yaitu Afro-Asiatika meliputi Afrika bagian utara, kemudian Nilo-Sahara mencakup wilayah tengah dan timur Afrika, bisa kalian lihat peta di samping. Kemudian Kongo-Sahara, yaitu di Niger Kongo, mencakup 2/3 Afrika. Ada juga bahasa Khoisan, mencakup bagian barat Afrika Selatan. Jadi inilah bahasa yang ada di Afrika selain bahasa Arab, Swahili, dan Hausa. Kemudian bahasa di Australia. Bahasa suku aborigin di Australia secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu bahasa Pamayungan dan bahasa non-Pamayungan. Jadi itulah bahasa-bahasa yang ada di Australia. Demikian anak-anak materi kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik materi hari ini. Jika masih ada yang ingin kalian sampaikan, silahkan kalian bertanya. Untuk materi dinamika penduduk benua-benua di dunia, cuman ini saja videonya, jadi silahkan kalian simak baik-baik.